Bapak Ibu sekalian, kita akan merenungkan satu renungan menyambut Jumat Agung dengan satu tema Hosana Hosana, salibkan dia. Loh, kenapa temanya demikian? Bukankah seharusnya Hosana Hosana bagi anak Daud? Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia mudah sekali berubah. Dari kelihatan menyembah Tuhan menjadi berbalik melawan Tuhan. Renungan ini adalah renungan di dalam kita menyambut Jumat Agung. Peristiwa Yesus masuk ke Yerusalem adalah peristiwa yang mengawali Minggu Sengsara. Pada hari itu, Yesus masuk ke Yerusalem di dalam semacam pawai kemenangan yang sangat meriah dengan mengendarai seekor keledai beban yang muda yang belum pernah ditunggangi. Para murid begitu antusias. Mereka menghamparkan jubah mereka di atas keledai untuk Yesus duduk di atasnya. Dan orang banyak, mereka keluar menyambut Yesus. Mereka menghamparkan jubah mereka di jalan dan ranting-ranting pohon palem di hadapannya. Mereka berseru menyambut Yesus seperti menyambut seorang raja, menyambut Sang Mesias. Mereka berseru, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat maha tinggi. Apakah artinya Hosana? Hosana berasal dari dua kata Ibrani, yaitu Hoshiah, yang di dalam bahasa Aram Hosana. Artinya, Lord save us now. Tuhan, selamatkanlah kami sekarang. Kata ini pertama kali muncul di mana? Di dalam Mazmur ke-118 ayat 25 yang berbunyi, Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Di dalam Alkitab bahasa Inggris adalah Save us. We pray, O Lord. Apakah orang banyak yang menyambut Yesus pada hari itu dengan meriah? Apakah mereka sungguh-sungguh mengerti apa yang mereka teriakkan itu? Hosana, Hosana. Apakah mereka sungguh-sungguh mencintai Yesus? Alkitab memberitahu kita selanjutnya, sayang sekali tidak. Sayang sekali bahwa pujian yang diberikan orang banyak itu kepada Yesus, bukan karena mereka mengakui Yesus sebagai juru selamat atas dosa-dosa mereka, melainkan itu adalah satu teriakan yang egois. Karena keinginan mereka akan seorang Mesias yang akan membebaskan mereka secara fisik. Keinginan mereka akan seorang Mesias yang akan memimpin mereka di dalam pemberontakan melawan penjajahan Romawi. Seorang Mesias yang akan membawa mereka kepada kemakmuran secara jasmani. Pokoknya keinginan mereka akan seorang Mesias yang sesuai dengan maunya mereka. Mereka tidak mengerti bahwa kedatangan Yesus bukanlah untuk menjadi Mesias yang sesuai dengan bayangan, dengan imajinasi mereka. Dan betul saja, betul hanya dalam beberapa hari saja, seruan Hosana mereka itu berubah menjadi satu teriakan massa yang marah. Salibkan dia, salibkan dia. Mereka yang mengeluh-elukan dia sebagai pahlawan dengan segera menolak dan meninggalkan dia. Dan bergabung dengan orang-orang yang menyalibkan dia. Pertanyaannya, kenapa mereka berubah? Sekali lagi, karena kemauan mereka tidak terpenuhi. Saudara sekalian, berapa banyak orang yang pada hari ini mereka meninggalkan Yesus? Bukan karena Yesus bersalah kepada mereka, tetapi karena mereka kecewa. Kecewa bahwa ternyata Yesus tidak seperti imajinasi mereka. Yesus tidak melakukan apa yang mereka inginkan. Ada banyak orang yang mengikuti Yesus karena mereka mengharapkan berkat-berkat jasmani. Mereka mengharapkan kekayaan. Mereka mengharapkan kesembuhan. Tetapi mereka tidak pernah mau menempatkan Yesus sebagai Tuhan yang berdaulat, yang bertahta atas seluruh hidup mereka, dan sebagai juru selamat atas dosa
dosa mereka. Ketika Yesus nampak sebagai Mesias yang seturut kemauan dan permintaan mereka, mereka akan berseru, Hosana, Hosana. Tapi ketika Yesus tidak mengikuti apa yang mereka inginkan, dengan segera mereka berbalik dan berseru, salibkan dia, salibkan dia. Kiranya dalam masa menyambut Jumat Agung ini, kita kembali merenungkan dengan sungguh-sungguh, siapakah Yesus bagiku? Raja dan Mesias seperti apakah dia? Untuk apakah dia telah datang ke dalam dunia? Dan biarlah kita boleh menemukan kebenaran itu, bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah Sang Juru Selamat. Dia adalah Sang Raja yang kerajaannya berbeda dengan semua kerajaan-kerajaan lain di muka bumi ini. Dia telah datang untuk mati memberikan nyawanya, menyelamatkan umatnya. Dan dia adalah Tuhan yang patut menerima seluruh sembah dan sujud kita. Kiranya segala hormat dan ketaatan kita persembahkan bagi dia di dalam pujian yang sungguh-sungguh tulus. Hosana bagi anak Daud. Tuhan memberkati.